Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B Eduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal nomor 1, perhatikan kalimat berikut ini. Burung jalak Bali yang menjadi hewan endemik Pulau Bali semakin langka karena kerusakan habitat dan pemburuan liar yang dilakukan manusia. Perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah, oke, kalau kita perhatikan di sini, yang biasanya rawan terjadi kesalahan itu adalah di sini ya, jalak Bali. Ini kan Bali ini merupakan nama tempat. Kemudian di sini jalak Bali, jalaknya itu J-nya apakah diawali huruf kapital atau tidak. Ini biasanya yang sedikit rancu. Kemudian di Pulau Bali ini juga biasanya agak sedikit rancu. Pulaunya perlu ditulis huruf kapital dulu atau tidak. Oke, sekarang kita cek satu persatu mulai dari opsi A, B, C, D, dan E. Kita perhatikan untuk opsi yang A, di mana penulisan jalak Bali, J-nya itu diawali dengan huruf kapital, jalaknya ya. Kemudian Pulau Bali itu juga diawali dengan huruf kapital. Oke, kita garis bawahi kalau ini diawali dengan huruf kecil, ini kapital, ini kecil, ini pulaunya kecil, kemudian ini semuanya kecil, ini juga sama, ini dan Pulau Bali. Oke, kemudian bagaimana cara penulisan yang benar untuk kalimat ini? Kira-kira kata mana saja yang perlu diawali dengan huruf kapital? Oke, penulisan huruf kapital pada kata burung jalak Bali, yaitu khususnya pada kata jarak Bali, itu apakah kira-kira jalak Balinya J-nya itu perlu ditulis huruf kapital? Ternyata tidak. Jadi penulisan jalak Bali itu tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Jadi J-nya tidak perlu ditulis huruf kapital, Bali juga tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Kenapa demikian? Karena jalak Bali ini kan merupakan nama suatu jenis, yaitu jenis burung. Maka kata jalak Bali atau nama jalak Bali ini tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Maka kita bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang A, karena J-nya ditulis huruf kapital. Kemudian yang B ini juga salah. Kenapa? Karena Balinya ini tidak perlu dituliskan dengan huruf kapital atau tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Kenapa? Ya karena tadi jalak Bali itu kan merupakan nama suatu jenis. Kebetulan di sini adalah jenis hewan. Jadi kita eliminasi opsi jawaban yang B. Lalu opsi jawaban yang C, burung jalak Bali yang menjadi hewan endemik. Nah ini jalak Bali J-nya kecil tapi B-nya masih besar. Ini juga salah. Kemudian yang D, jalak Bali semuanya ditulis huruf kecil, benar. Kemudian Pulau Balinya. Pulau Bali, kenapa P-nya ini harus ditulis huruf kapital? Ya karena pulau ini kan merupakan nama suatu geografis, ya kan? Kemudian setelah nama geografisnya itu diikuti sama nama tempatnya, yaitu pulau mana? Pulau Bali. Jadi karena kata pulau ini yang kebetulan merupakan nama geografis, kemudian diikuti oleh nama geografisnya, maka perlu diawali dengan huruf kapital. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah opsi yang D, di mana jalak Bali tadi tidak perlu diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama jenis, sedangkan yang Pulau Bali itu perlu ditulis dengan huruf kapital atau diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama suatu geografis dan diikuti dari nama geografi tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kurikulum pendidikan saat ini mengharuskan seorang guru aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Bu Santi selalu berupaya sekuat tenaga agar peserta didiknya mampu menguasai KD yang sudah ditetapkan. Saat ada muridnya yang belum menguasai satu indikator pembelajaran, Bu Santi memberikan tambahan pelajaran 2 jam dalam sepekan kepada siswanya. Apabila dilihat dari segi bela negara, tindakan yang dilakukan Bu Santi bertujuan untuk A. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tentu bukan ya, karena meskipun Bu Santi tidak melakukan aktivitas ini, maksudnya tidak memberikan jam pelajaran tambahan, bangsa dan negara kita tuh tetap bisa berlangsung. Jadi ini masih kurang relate, ini terlalu luas cakupannya. Kemudian di opsi B, melestarikan budaya yang mana? Nggak ada ya, nggak ada kaitannya dengan budaya. Lalu yang C, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara juga bukan. Lalu yang D, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ini sebenarnya tidak diatur secara pasti ya. Hanya saja pedomannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
itu memang kita berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Tetapi ini bukan suatu hal yang pokok yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi ini tuh termasuk tindakan bela negara yang dilakukan oleh Bu Santi. Lalu opsi yang D, berbuat yang terbaik untuk negara. Iya, jadi jenis bela negara yang dilakukan oleh Bu Santi ini merupakan bela negara sesuai dengan profesinya. Karena memang kebetulan Bu Santi ini seorang pengajar, seorang pendidik, maka beliau memberikan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Apabila ada siswa-siswinya yang belum paham dengan apa yang disampaikan, maka Bu Siti ini akan memberikan jam pelajaran tambahan selama 2 jam dalam sepekan kepada siswanya dengan harapan siswanya tersebut memiliki pemahaman yang lebih baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Siti ini apabila dilihat dari segi bela negara, ya tentunya merupakan perbuatan yang tujuannya adalah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Atau pengabdian sesuai dengan profesinya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah perusahaan BUMN di Indonesia menerapkan program dana pendidikan anak karyawan. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak karyawan yang berprestasi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Program ini merupakan wujud nyata pengamalan sila Pancasila yang ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Oke, program yang digagas oleh perusahaan BUMN ini merupakan program yang mulia ya, di mana tujuannya ini adalah untuk membantu mencerdaskan generasi bangsa. Dia memberikan sumbangsihnya memberikan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira program yang telah dilakukan oleh BUMN ini merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang keberapa? Oke, kalau kita lihat dari tujuannya, tujuan dari adanya program ini itu kan untuk menekankan pentingnya pemerataan, kesempatan, dan akses yang adil untuk semua orang. Jadi harapannya semua orang, apalagi yang berasal dari tadi diperuntukkan untuk yang kalangan kurang mampu, namun maksudnya karyawannya ya, karyawan yang kurang mampu namun berprestasi. Nah, untuk untuk menunjang hal tersebut, maka pihak perusahaan itu membuat program yang namanya dana pendidikan anak karyawan. Jadi tujuannya adalah untuk pemerataan pendidikan atau untuk memberikan kesempatan yang seadil-adilnya, kesempatan yang seluas-luasnya untuk anak-anak dari karyawannya. Nah, hal ini tentunya sesuai dengan butir sila yang kelima, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri dan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itulah tujuannya. Jadi memang karena sesuai dengan butir dari sila kelima, maka program ini merupakan wujud nyata pengamalan sila Pancasila yang kelima. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan nilai toleransi adalah A. Memberikan kesempatan kepada orang lain yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah. Oke. Kemudian yang ini kita keep dulu ya jawabannya A. Lalu yang B. Bergotong royong dalam meringankan beban orang lain. Nah, ini tidak masuk dalam, tidak ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang C, menerima apa yang menjadi haknya dan tidak mau mengganggu hak orang lain. No. Kemudian yang D, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Ini tadi mencerminkan nilai toleransi ya. Kemudian yang E, melaksanakan tugas dalam masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, sebelum kita lanjut untuk menjawab soal ini, kita cari tahu dulu kira-kira apa sih definisi dari toleransi itu. Nah, toleransi sendiri kan merupakan sikap saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, dan kepercayaan. Jadi kalau toleransi ini lebih erat kaitannya dengan keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Sehingga jawaban yang lebih cocok untuk menjawab soal nomor 4 ini adalah opsi jawaban yang A, yaitu memberikan kesempatan kepada orang lain yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah. Oke, jelas ya teman-teman, dari definisi toleransi tadi kita bisa mencari tahu mana jawaban yang lebih tepat untuk menjawab soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Wujud implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi keberagaman vertikal di lingkungan masyarakat adalah
A. Menghargai umat beragama lain yang sedang beribadah. B. Menjaga kelestarian budaya daerah, utamanya bahasa daerah. C. Menjenguk tetangga yang sakit walaupun dari etnis yang berbeda. D. Majikan memperlakukan pekerja rumah tangga dengan manusiawi. Setiap daerah mendapatkan dana perimbangan dari pusat. Oke, di sini tadi yang ditanyakan adalah keberagaman vertikal di lingkungan masyarakat, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman vertikal itu sendiri? Nah, keberagaman golongan itu kan bisa dilihat secara vertikal tadi ya, atau merupakan keberagaman vertikal, di mana keberagaman ini menyebabkan adanya hierarki lapisan atas dan lapisan bawah. Jadi ini akan jelas terlihat perbedaan antara golongan yang bawah sama golongan yang atas. Contohnya adalah dilihat dari status sosialnya, pendidikannya, jabatannya, dan lain sebagainya. Jadi, kalau keberagaman vertikal ini lebih ke strata sosialnya atau ke status sosialnya, juga termasuk pendidikan dan jabatannya tadi. Maka kira-kira jawaban yang paling relate dengan soal ini adalah jawaban yang mana? Iya, yaitu jawaban yang D, di mana majikan ini memperlakukan pekerja rumah tangga dengan manusiawi. Jadi tanpa memperhatikan status sosialnya, si majikan ini tetap memperlakukan pekerjanya dengan cara manusiawi, tanpa merendahkan. Gitu ya. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.